Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasim, satu hotel di kawasan Jakarta Pusat yang lokasinya sungguh strategis ya. Dari Monas pusat kota nggak nyampe 1 kilo, dari sini bisa jalan kaki juga. Lagi ngobrol-ngobrol pusat kerajaan di Indonesia yang memang sebenarnya sejarah ini banyak dipelajari juga di buku sejarah zaman sekolah. Cuman mungkin setelah lepas sekolah jadi lupa. Saya sendiri banyak lupanya nih Mas Rizal, Pak Roy. Untuk kayak kerajaan Sunda apa Pasundan ya sebenarnya, apa sih yang ininya? Ya berbeda sebenarnya, kita nggak bisa sekali lagi menggunakan term sejarah untuk membaca kemunculan kerajaan-kerajaan ini, kerajaan Sunda Empire atau kerajaan Agung Sejagat. Kita tidak bisa karena itu berjalan di dua rel yang berbeda. Misal contoh paling gampang begini, di atas dari pimpinan paling teratas yang disebut oleh Sunda Empire adalah Hiren 17. Iya. Iya kan? Kalau kita belajar sejarah, Hiren 17 itu adalah pendiri dari VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Jadi bayangkan coba. Dan itu berdiri di abad ke 17, awal abad 17 tahun 1602 begitu. Salah satu perusahaan multinasional pertama setelah Inggris ya, IC begitu. Nah, sementara kerajaan Sunda jauh lebih tua sebelumnya begitu. Jadi semuanya ini bersifat kadang-kadang comot sana comot sini begitu ya, dan anakronistik istilah ilmu sejarahnya. Jadi kalau anakronistik itu timelinenya tuh ngaco, misalnya sinkron ya. Kamu lebih tua dari buyut kamu, itu kan namanya anakronistik begitu. Jadi semua tidak bisa dibaca, karena itu menurut saya dalam konteks ini yang harus membaca ilmu-ilmu kebudayaan. Ya, jadi sebenarnya ini fenomena apa sih gitu? Apakah kita meresponnya dengan membuatkan menjadi situs pariwisata, atau kita membaca ini sebagai fenomena sosial masyarakat yang tidak sehat, masyarakat yang sakit, tekanan yang semakin hebat? Kita harus membaca ini dengan cerdas, karena tidak muncul di satu tempat, di banyak tempat, beruntun. Secara satu bersama mereka mengepung dari mana-mana begitu. Oke, kita ada makanan dulu nih, Pak Roy dan Bang Rizal, biar lebih santai kita ya, nggak ngebahas sejarah terus kita ke ngawang-ngawang. Oh, apa nih cemilannya enak nih kayak ini? Nachos ya, oke. Ada lagi nanti yang bakal masuk? Ini aja, oke siap. Terima kasih sambil ngemil-ngemil Pak Roy Suryo. Ini saya juga mau nanya Pak Roy Suryo mungkin yang lebih paham soal daerah Jawa Tengah. Sebenarnya kenapa lokasinya Purworejo emang nggak ada sejarahnya soal keraton di sana, Betul. Pak Roy? Jadi itu salah satu hal yang saya setuju ya pendapatnya Pak Rizal ya. Jadi artinya mungkin orang-orang tuh ada yang pengen ada keresahan terus ini memunculkan. Dan salah satu sebab itu bisa muncul kalau daerah itu misalnya tidak punya sejarah yang tercatat sebelumnya. Jadi mungkin Mas Toto ini ingin membuat sejarah gitu ya. Dan karena di referensi Purworejo nggak ada. Ya gitu. Dulu daerah itu memang bukan daerah yang dulu temukan keraton atau apa, nggak ada di sana. Tapi saya mau tambahin dikit ya. Memang pikiran yang meloncat-loncat tuh contoh di Sunda Empire tuh ada gitu ya. Yang mereka sering menggunakan tempat yang namanya Isola, gedung Isola. Gedung Isola tuh jelas-jelas kita tahu itu adalah gedung yang dulunya milik bangsawan Belanda, keturunan Jogja, memang ayahnya dia Jogja. Ya, kemudian dia jadi ini wartawan. Di Bandung ya? Di Bandung. Kemudian tahun 33 dia bangun gedung, bagus tuh gedung itu kalau dilihat dari atas itu seperti kapal. Itu luar biasa gedung itu arsiteknya. Arsiteknya sama dengan arsitek beberapa gedung terkenal di Bandung juga, di Panghegar dan sebagainya. Nah, dia memang menamakan salah satu ruangannya untuk dia menyendiri. Ruangan itu ada 2 tangga yang ketemu gitu. Dia tulis di situ M Isolo El Vivo. Artinya disitulah dia menyendiri dan aku ingin menyendiri, tidak ingin diganggu. Memang kematiannya juga misterius dia, gitu. Kematiannya itu dia meninggal di pesawat dan meninggalnya di Timur Tengah, gitu ya, ditembak pesawatnya. Ada banyak misteri. Nah, tapi yang menarik adalah ketika tulisan Isolo itu kemudian dikenal orang sebagai gedung itu Isola, diterjemahkan oleh orang-orang di Sunda Empire itu sebagai Isola itu singkatan dari International Soldier of the Leader of the World. Ini kan pikiran yang aneh gitu ya. Tapi keinginan untuk membuat atau menulis sejarah itu kalau secara ilmiah memang ada ya. Nah, saya bisa pastikan bahwa sekarang pun masih sering diputar tuh, misalnya di National Geographic. Ada dokter namanya Albert Lim ya. Dia dokter yang meneliti sejarah tapi dengan menggunakan teknologi.
Dulu kita mengenal radar, radio detection and tracking, itu untuk mengetahui misalnya kedalaman itu ada apa. Nah, sekarang alat yang baru namanya LiDAR. LiDAR itu pakai light, jadi pakai laser, dia bisa memetakan apa-apa yang ada di dalam tanah, dan dia sudah melakukan banyak misalnya penelitian di Maya, di Aztec ya. Kemudian bahkan dia sekarang sedang, tentu ada pro dan kontra, dia meneliti bagaimana sejarah. Jadi kita kan kenal ya, teman-teman yang kepercayaan Nasrani tahu Sodom dan Gomorrah, ya bisa hilang dan lain sebagainya. Atau dia mencoba menceritakan lagi bagaimana dulu kisah Nabi Musa yang membelah lautan, gitu ya. Kemudian dia cerita bahwa itu ada peristiwa tsunami dan lain sebagainya. Mungkin kalau terus dihadapkan dengan kepercayaan sekarang bisa bentrok, gitu ya. Tapi dia mencoba menceritakan dengan ilmiah. Dan Mesir pun ketika tahun-tahun ini dibuka itu museum yang sangat besar sekarang di Mesir, ya, itu pun mulai digunakan teknologi-teknologi untuk mengetahui apakah benar topeng topeng emas Firaun itu memang diciptakan untuk Firaun. Karena dulu ada juga cerita, ya itu sebenarnya bukan untuk dia, makamnya dia juga terlalu kecil, ya gitu itu. Nah, tapi kalau itu ilmiah dan kemudian bisa dicari sejarah, mungkin nanti Borobudur pun. Sebagian di Jawa Tengah kalau tadi Mas berkata, sebagian orang pun percaya bahwa di Jawa Tengah tuh ada yang lebih besar dari Borobudur. Tapi kan kepercayaan ini tidak bisa kemudian hanya dipercaya gitu aja terus orang ya seperti zaman dulu lah. Mas Rizal pasti juga ketawa ketika ada menteri yang kemudian menggali-gali di Istana Batu Tulis gitu. Cerita-cerita kayak gitu selalu ada gitu. Nah, jadi salah keinginan-keinginan untuk memunculkan kayak gini itu memang selalu ada. Tapi saya juga menghimbau tolong juga kembalikan dengan rasio, dengan akal sehat, dan juga dicari sisi ilmiahnya. Saya kebetulan di Pura Pakualaman dulu termasuk tim juga yang kemudian membangkitkan sejarah Pakualaman itu dengan misalnya tari-tarian yang ada dan dengan dimasukkan unsur teknologi digital. Ya, jadi kita merekonstruksi lagi tarian dari foto-foto lama, kemudian kita dari beberapa narasumber yang ada. Kita padukan mungkin nggak kalau ini dulu tariannya begini. Misalnya zaman Paku Alam keempat itu dulu beliau pencipta tari Paku Alam ke-8 yang suka nari, atau misalnya Hamengkubuwono ke-9 sendiri itu menciptakan tari namanya Golek Menak. Golek Menak itu tari golek orang tapi gayanya seperti wayang golek, gayanya seperti boneka gitu. Nah, itu pun akhirnya bisa ketemu kenapa beliau menciptakan ini. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara maju, di mana kemudian merekonstruksi kembali, ini contohnya seperti ini. Atau misalnya sekarang juga lagi rame nih, misalnya maaf ini, tapi ini yang terjadi di National Geographic ya saya lihat. Misalnya ditemukan ada kain gitu ya, terus kemudian orang bilang, ini kain penutupnya Yesus dulu. Benar nggak itu kainnya Yesus gitu kan? Nah, tapi itu diteliti secara ilmiah, dicari bahan dasarnya, dicari meninggal di mana, atau dulu Laut Merah itu di mana. Kalau itu benar, mungkin masuk akal. Semacam masuk akalnya, kenapa orang-orang di negara-negara tertentu gitu ya, itu kadang-kadang sholatnya berbeda dengan sholat di Indonesia. Di Indonesia menghadap ke barat. Kemudian ketika dia menjadi buruh di tahun itu, dia pindah ke daerah menjadi penjajah, kemudian dipindahkan ke daerah lain. Di sana dia menghadapnya juga tetap ke barat gitu loh. Padahal letak posisi Ka'bah tidak ke sana gitu ya. Di Turki pun ya kita juga pasti sering ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Jadi itu sebenarnya bisa diterangkan secara ilmiah. Jangan kemudian malah disalah-salah artikan seperti Sunda Empire menyalahartikan Isola, menyalahartikan Panitia 17, menyalahartikan posisi Vatikan, PBB dan lain sebagainya, NATO bahkan dia mengaku sebagai jenderal NATO, kemudian dengan pangkatnya SJW. Nah, itu kan aduh, mohon maaf, kasihan anak-anak kita, kasihan susu kita kalau nanti sejarahnya nanti nggak dilihat lagi sejarah yang benar dari Mas Rizal ini nanti jadi bingung kita gitu. Ini tapi kalau di tahun 2020 ini mungkin dari Mas Rizal secara ilmiah tadi ya, sebenarnya keturunan kerajaan dari zaman dahulu kan Indonesia ini banyak sekali kerajaan, itu masih bisa di trace nggak sih garis keturunannya gitu Mas, secara valid ya, kalau sampai ada orang yang mau ngaku-ngaku lagi gitu. Abis ini kita jawab ya. Kita cobain dulu nachosnya nih. Jangan kemana-mana, untuk pemirsa Generasi Micin kita bakal balik lagi abis yang satu ini.